Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian, ya, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Babu mubahat wa makruhatis salah, ya. Bab ya, hal-hal yang dimubahkan, dibolehkan di dalam salat dan juga yang dimakruhkan di dalam salat, ya. Apa saja yang dibolehkan dan yang dimakruhkan di dalam salat, perbuatan maksudnya, ya. Al-amalu al-yasir fi salati lil hajah, ya. Boleh kita melakukan sesuatu yang ringan, ya, di dalam salat kalau memang ada kebutuhan. Seperti apa? Seperti berisyarat, ya, ataupun yang lainnya. Qala Ishaq bin Mansur, ya, qultu li Imam Ahmad, ya, tukrahul isyarah fi salati, apakah dikatakan makruh, ya, memberikan isyarat di dalam salat? Apakah hukumnya makruh berisyarat di dalam salat? Ya. Maka beliau menjawab, qala qad asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajlisu, ya, idza kana yufhimuhum syai'an min amri salatihim fala ba'sa, ya. Jadi kata beliau, tidak apa-apa, ya, kita memberikan isyarat ketika salat, ya. Bagaimana dalam hadis yang sahih akhrajahu Muslim, Muhammad dan yang lainnya, ya, bahwa Nabi pernah berisyarat kepada para sahabat, ya. Seperti ketika pernah Rasulullah salat dalam keadaan duduk ketika sakit, ya. Sementara para sahabat, ya, berdiri semuanya, ya. Maka Nabi berisyarat kepada mereka agar duduk semuanya, jadi supaya, ya, begini, maka mereka pun duduk akhir, maka tidak terlarang. Atau mungkin ketika kita salat jadi imam, ya, imam lupa membaca tasyahud awal, ya. Nabi menjelaskan apabila, kata Nabi, lupa baca tasyahud awal, ya, apabila telah tegak berdiri imam tersebut maka jangan duduk, ya. Apabila belum sempurna berdirinya maka duduklah, kata Nabi, maka tidak ada sahwi bagi dia. Artinya kalau udah berdiri tegak, lanjutkan. Dan seandainya dikatakan makmum terus subhanallah, 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 gitu, ya, maksudnya suruh duduk imam tersebut. Maka imam, karena ada larangan, kata Nabi, apabila telah iza istatama qa'iman, kata Nabi, apabila telah sempurna berdirinya maka lanjutkan, jangan duduk, ya. Gak usah kembali duduk tasyahud awal, ya. Tetapi kalau belum sempurna, maka duduklah, kata Nabi, maka tidak sahwi bagi dia. Tapi kalau dikatakan kalau sudah sempurna maka lanjutkan, tetapi nanti wajib sujud sahwi. Maka jika terjadi dikatakan bagi imam lupa tasyahud awal dan dia telah berdiri tegak, kata imam subhanallah sampai rame, gitu, ya, semuanya mengucapkan subhanallah, maka boleh bagi imam supaya, ya, isyarat supaya bangun semuanya. Tidak dilarangkan seperti itu, isyarat subhanallah maka suruh bangun semuanya. Karena Nabi mengatakan apabila telah berdiri sempurna maka jangan duduk, tetapi wajib sujud sahwi sebelum salam.
Tapi kalau masih bungkuk, belum sempat duduk berdirinya, kata Nabi, kemudian subhanallah kata makmum, maka kita duduk, kata Nabi. Kemudian tasyahud awal, kemudian tidak ada sujud sahwi bagi orang tersebut, ya. Kemudian ya, qala Ishaq bin Mansur, ya, ra'aitu, dikatakan Ahmad, ba'da ma kabbara fil faridah wa tatawwu' yajru alaihi yusawwihi ma rijlaihi atau rijlahu wa yamsah ra'sahu wa wajhahu bi yadayhi jami'a wa yusawwi siyabah wa yaqaribu salata tatawwu' la yatul, ya, wa yatimmu ruku'ah wa sujuduha. Kata Ishaq bin Mansur, aku melihat Imam Ahmad, ya, setelah beliau takbiratul ihram, ya, fil faridah, pada waktu salat wajib atau dan salat sunnah, beliau dikatakan menarik sandalnya, ya, menarik sandalnya, ya, dan menyamakannya yusawwihima, ya, birijil dengan kakinya, merapikan dengan kakinya, menarik sandalnya dan juga merapikan dengan kakinya. Maka boleh ketika sholat dia merapikan sandalnya, kalau kita pakai sandal, ya, di lapangan, ketika saya di lapangan, ya. Kemudian wayamsah rasahu wajhahu, dan beliau kata aku melihat Imam Ahmad mengusap wajahnya, mengusap kepalanya, ya, di semuanya. Ya. Kemudian wa yusawwi siabakan, beliau memperbaiki pakaiannya. Ini hal yang dibolehkan ketika sholat, ya. Kalau hal yang sedikit, ya, bukan yang terus-menerus, tidak, ya. Wa yaqaribu, bahkan beliau memendekkan salat sunnahnya, tidak memanjangkan, ya, tetapi sempurna ruku dan juga sujudnya. Maka boleh. Ya, boleh, tidak terlarang kita kita mungkin ketika ada enggak dilarang, ya. Atau merapikan, mungkin pecinya lagi agak miring dikit, dia diluruskan supaya dikatakan lurus, maka tidak terlarang. Ya, seperti itu, ya. Karena kata Ishaq bin Mansur, aku melihat Imam Ahmad melakukan demikian, maka tidak masalah, ya. Kemudian kalau Abu Daud, ya, qutuli Ahmad ar-rajulu, ya, yajuru alaih au ya'khudhu qalan suwatih atau qalan suwatahu, ya, fi sholati qala arju. Kata Abu Daud, aku bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh seseorang, ya, ketika sholat dia mengambil pecinya ketika jatuh, ya, ketika sujud dia jatuh, gitu, ya, apakah boleh dikatakan mengambil dan memakainya lagi? Kita tidak masalah, ya. Kan sering kan ketika sholat peci jatuh, kan, apalagi peci yang hitam itu kan kadang jatuh, maka kita diambil, dipakai, enggak ada larangan, ya. Jadi kata Abu Daud kepada Imam Ahmad, ya, seseorang ketika saat mengambil pecinya makanya kembali, boleh tidak? Boleh, ya, tidak masalah, ya. Apa dalilnya? Kata beliau, Nabi, ya, pernah dikatakan salat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Dalilnya, ya, Nabi menggendong cucunya, yaitu Umamah binti Zainab, itu Abu As, ya. Akhrajahu Ahmad, Bukhari, Muslim, dan juga yang lain dari Abu Qatadah. Bahkan Nabi juga dikatakan membukakan pintu, ya, untuk Aisyah ketika sholat, ya. Namun sholat sunnah, ya. Sunnah sama aja, wajib kan, wajib tidak mungkin bukan di rumah, tapi di rumah di masjid, ya. Maka tidak terlarang, ya. Maka kata Abdullah, ya, sami'tu Abi yaqul la ba'sa bihi, yakni hadis Abi Qatadah anna Nabi sallallahu ya wa hamilu shalla wa hamil Umamah wa yusalli, ya. Wa hadis Aisyah annaha istaftahat bab, ya, fasasa an-Nabi sallallahu wa huwa fi sholati hatta fataha laha. Di dalilnya dikatakan tentang boleh tadi mengambil peci atau mengapikan sandal ketika memakai sandal yang lainnya. Kita melihat dari Abi Umamah, ada Abi Qatadah, ya, Nabi salat sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab, dan dia lagi salat wajib tentunya, bukan salat sunnah, ya. Kemudian, ya, wa hadis Aisyah, dan hadis Aisyah ketika Aisyah minta dibukakan pintu oleh Rasulullah, ya, maka Nabi dikatakan maju ke depan, kemudian bukakan pintu untuk Aisyah.
maka tidak terlarang. Ini yang yasir, ya, yang yasir, yang sedikit, ya, tidak terlalu dikatakan banyak, ya. Kemudian juga waqala asram sami'tu Abu Abdillah yus'al atau yus'alu. Ya. Ayakhudar rajulu waladahu wa yusalli, apakah boleh seseorang mengangkat anaknya, ya, dan dia lagi sholat? Kata beliau, na'am, boleh. Ya. Untuk tahu mungkin ketika ibu-ibu, ya, yang punya bayi, ya, suami tidak ada di rumah, nggak ada yang megang, ya, maka tidak ada larangan bagi dia sholat sambil menggendong anaknya itu. Ya. Jangan sampai gara-gara anak dia tidak sholat. Ya, ini sahabat, yang sampai sholat adalah kewajiban. Anak juga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak juga milik Allah, gitu kan. Sholat juga perintah Allah, maka kita lakukan. Ittaqullaha mastata'tum. Jadi nggak ada alasannya karena ada nggak ada orang, ya, nggak ada yang megang dia tidak sholat, nggak boleh. Ya. Karena sholat adalah satu kewajiban yang tidak gugur atas setiap muslim, ya, kalau masih hidup dan sehat akalnya. Sampai dikata orang yang stroke pun yang tidak bisa bergerakkan akalnya masih sehat maka wajib sholat. Bagaimana sholatnya terserah dia, itu gimana kemampunya. Walaupun dia tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, ya, maka tetap wajib sholat. Selagi akalnya masih dikatakan sehat. Mungkin dia dikatakan tidak bisa ngomong, ya. Tapi ketika dia bicara, dia kadang-kadang airnya matanya menetes. Karena pikirnya masih cuma ngerti bisa ngomong, maka wajib sholat bagi dia. Ya. Gimana sholatnya maka terserah dia. Karena kata Allah, ittaqullaha mastata'tum, ya. Kemudian, ya, beliau juga berhujjah dengan hadis Abi Umamah tadi, ya, Abi Qatadah dari bawah Nabi pernah dikatakan mengimami sahabat sambil menggendong Ummah binti Zainab, ya. Bahkan waqala Ali bin Sa'id, ra'aitu Abu Abdillah masya fi sholati adra'an hatta dana ila sutrah. Ya. Dari Ali bin Sa'id, ya, dia berkata, aku melihat Abu Abdillah itu Muhammad, ya, dia berjalan, ya, pada waktu sholat beberapa dira', beberapa hasta, ya, sampai mendekat ke sutrah. Ya. Mungkin di situ sholat gitu, ya. Mungkin ketika dia apalagi sholat sunnah, mungkin ada orang di depannya ini. Dijadikan sutrah, ya. Ketika dia sholat dia pergi. Maka dikatakan boleh kita maju ke depan mendekat dengan sutrah. Lihat, dia kata Ali bin Sa'id, ra'aitu Abu Abdillah masya fis sholati adra'an hatta dana ila sutratin. Kata beliau, kata Ali bin Sa'id, aku melihat Abu Abdillah itu Muhammad, dia berjalan fis sholati, di dalam sholat, beberapa langkah. Ya. Karena dira itu dekat jatuh hasta nih. Beberapa dira, beberapa langkah gitu, ya. Hatta dana ila sampai mendekat ke sutrah. Maka tidak ada larangan. Ya. Kita ke sholat sunnah, tadinya dikatakan ada orang di depan kita sebagai sutrah, kemudian dia pergi, kita boleh maju ke depan. Ini hal yang nggak ada larangan. Ya. Untuk menuju dikatakan sutrah pembatas. Ya. Karena sutra itu dikatakan pengaruh sekali. Bahkan salah satu kiat agar sholat khusyuk adalah dekat dengan sutrah. Ya. Maka sutrah pembatas, Pak, ya. Tembok, apakah tiang atau orang yang lagi bersolat, namanya sutrah pembatas. Sepakat ulama disyariatkan. Ya. Yang khilaf adalah hukumnya. Apakah wajib atau sunnah? Ya. Wajib atau sunnah, tidak ada yang mengatakan boleh, nggak ada. Ya, wajib atau sunnah yang sangat ditekankan, yang dikuat sunnah muakkad. Maka minimal sutrah itu hukum sunnah muakkad. Walaupun ada mengatakan berbuat wajib. Bedanya apa? Kalau orang yang berpendapat wajib sutrah, maka dosa bagi dia kalau tidak memakai sutrah sholatnya. Ya, yang mengatakan sunnah muakkad tidak berdosa. Ya, bagi dia tidak, jika tidak menggunakan sutrah. Maka asalnya dikatakan dengan sutrah. Apakah tembok atau tiang, atau mungkin ini ada beberapa
buat sutrah itu pembatas. Ya. Kenapa Nabi mengatakan ya apabila kalian maka buatlah sutrah di hadapannya. Ya. Kemudian dari Asram, ya, Suila Abu Abdillah, anna rajuli yukabbiru asli salati wa baina yadayhi ramhun mansubun yuridu ayasquta fayakhudahu fayaraqazuhu maratan ukhra. Wa qila lahu haku an Ibnu Mubarak anna amara rajulan sana hada ayu'id at-takbir. Qala arju alla yakunu bihi ba'sun ayun at-takbir. Jadi Muhammad ditanya mengenai seseorang salat sebelum salat dia menancapkan anak panah. Mungkin kita di lapangan ya di padang pasir ya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Ketika takbir jatuh anak panah itu. Terjatuh ya. Berarti tadinya nancap kan, kemudian takbir dia jatuh, ya. Kemudian apa namanya diambil lagi, fayakhudahu diambil tancapkan lagi, ya. Ada pendapat diceritakan dari Ibnu Mubarak bahwa dia harus mengulang takbirnya. Kata Imam Ahmad tidak apa-apa. Ya. Aku mengharap tidak masalah. Ajula yakunu bi ba'sun tidak apa-apa, ya. Jadi kita lagi sebelum sholat kita tancapkan anak panah atau tekan tongkat, kemudian lagi Allah Akbar, kemudian akan jatuh lagi dia. Kita apa namanya maju mentancapkan lagi kemudian lanjutkan tidak masalah. Ini perkara yang dibolehkan ketika sholat ya. Kemudian bahkan kalau harab ya qultu li Ahmad ar-rajulu yakunu fi sholati fayasqutu rida'ah atridauhu an dhahri ayahmiluhu qala arju alla yudhiqa dzalik. Kata harap aku bertanya kepada Imam Ahmad, seseorang yang waktu sholat dikatakan terjatuh ridanya, selendangnya terjatuh dari punggungnya itu, ya. Apakah boleh dia mengambilnya? Kata tidak apa-apa. Ya. Arju alla yudhiqa dzalik, tidak tidak masalah gitu ya. Enggak sempit boleh mengambil ridanya. Kemudian ketika sholat, ya ketika terjatuh, ya seperti juga dikatakan Rasulullah membukakan pintu untuk Aisyah. Ya. Bahkan kalau haram ya saat Ahmad ya, tentang seseorang yang kakinya gatal, di betis itu gatal. Ya. Apakah boleh menggaruknya? Kata beliau, "Nam, yahukuhu biqadami." Boleh menggaruk dengan kakinya itu. Gatal gitu, apa namanya betisnya nih. Gimana itu? Maka yang garuk bukan tangan tapi kata beliau betis dengan kodamnya. Boleh garuk dengan kakinya, digaruk dengan kakinya. Ini perkara yang tidak masalah ya. Kemudian tentang matuqtau salat min ajli. Apa saja ya yang dikatakan diperbolehkan kita memutuskan salat. Ya, apa saja, amalan apa saja yang boleh memutuskan salat ya. Maka ya, dari Ibnu Hani ya, salatu Abu Abdillah anna rajuli yusalli al-maktubah fayara as-sabi yaqa fil bi'ri ayaqta salatahu fayakhudahu qala na'am. Ya, kata Ibnu Hani aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang lagi salat wajib ya. Maka dia tiba-tiba melihat seorang anak yang terjatuh dalam sumur. Fayara as-sabiyya yaqa'u fil bi'ri. Dia melihat anak terjatuh dalam sumur. Apakah orang tadi boleh membatalkan salatnya, memutuskan salatnya dan mengambil anak tersebut, menyelamatkannya? Qala na'am. Ya, kata beliau. Kita batalkan dan selamatkan anak tersebut. Ini hal yang dibolehkan memutuskan salat ya. Fi riwayatin qala Ibnu Ani salatuhu an hadis Umaymah ya. Maka mengatakan juga demikian ya. Ana adabu ilai fi rajuli yara ar-rajulu aw syai' alladhi yuridu ayqa fil biri aw yaqa fil nahri aw fi syai'in yahsha in huwa tarakahu ayhalik qala ya'khudhu fa yaqtasalah. Ya, jadi yang ditanya mengenai seseorang yang lagi sholat melihat seseorang yang akan terjatuh dalam sumur atau terjatuh di dalam sungai atau yang lainnya ya. Kalau dia diam kan dikatakan akan binasa orang tersebut. Apakah boleh memutuskan? Nah, boleh membatalkan sholat tersebut dan menyelamatkan orang tersebut. Ya.
Kemudian ada pun tentang hadis ya, tentang idza da'aka abuka wa anta fi sholati fa'jibu. Apabila bapakmu manggilmu wa anta fi sholati dan kamu lagi sholat, maka penuhilah. Ya. Tetapi kata Imam Ahmad, fara'aitu yudha'iful hadis, ini hadis yang dhaif. Ya. Tetapi kalau sholat sunnah maka boleh. Ya. Kita lagi sholat sunnah. Ya. Kemudian orang tua kita memanggil kita, maka bubarkan sholat sunnah itu. Maka penuhilah, dikatakan apalagi panggil orang kedua orang tua. Tapi di sini dikatakan ya, wajib, kata Imam Malik al-dhaif. Ya. Wa naqala al-Mawardi ya'nu ajib ummaka wala tajib abaka. Boleh dikatakan penuhi panggilan ibumu namun tidak bapamu. Ya. Jadi kata Al-Mawardi, kalau ibunya yang memanggil maka penuhi. Tetapi kalau bapaknya maka tidak. Ini memang hak ibu itu lebih daripada hak bapak ya. Tapi kata Imam Malik hadis yang dhaif tentang idza da'aka abuka wa anta fi sholati fajibu, apabila dikatakan ibu bapamu manggilmu dan kamu lagi sholat, maka penuhilah panggilan tersebut. Kalau wajib maka tidak. Kalau sunnah maka dikatakan boleh. Ya. Karena kalau wajib itu lebih utama, hak Allah. Tapi kalau sunnah, sholat sunnah yang kita lakukan maka wajib penuhi. Karena menuhi orang tua hukumnya wajib. Sebagaimana hadis sahih ketika Jurej dipanggil ibunya, dia lagi sholat. Ya Jurej, hada ummuk da'ak. Ya ini ibu mau manggilmu. Ya. Maka dia lagi sholat, kata dia, ya Allah, sholatku atau ibuku. Artinya dia belum memilih sholatnya, tidak memenuhi panggilan ibunya. Besok hari takbullah ibunya Jurej, hada ummuk da'ak. Ya Jurej, ini ibu memanggilmu. Ya. Dia pun lagi sholat, kata Nabi. Ya. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, ibuku atau sholatku. Dia memilih sholatnya. Sampai 3 hari berturut-turut. Ibunya memanggil dan dia lagi sholat dan dia memilih sholatnya. Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, kata ibunya itu, jangan kau wafatkan putraku Jured, sehingga dia melihat seorang wanita ahlul bagi, pelacur. Allah kabulkan itu doanya itu. Datang seorang wanita ahlul bagi menggoda dia, namun tidak tergoda. Dia berzina dengan seorang pengembala kambing sampai hamil. Ketika hamil, ini anaknya Jured. Sehingga pun dia pun dihancurkan gubuknya oleh masyarakat. Itulah doa ibunya tadi. Kata ibunya, ya Allah, jangan kau wafatkan Jured sehingga dia melihat seorang wanita, telah dikabulkan itu doanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menjelaskan Imam Nawawi ya, apabila ibu kita memanggil kita dan kita lagi melakukan amal-amalan sunnah, maka bubarkan. Tinggalkan sholat itu. Penuhi panggilan orang tua kita. Itu kalau sholat ya, kalau sifatnya yang sunnah ya, kalau wajib tidak. Begitu pun dengan seorang suami, seorang istri. Ketika kata Nabi tidak halal bagi seorang wanita puasa sunnah kalau ada suami di rumah tanpa izin suami. Ini tidak hanya puasa, Bapak sekalian. Setiap amalan sunnah dikatakan yang dilakukan oleh seorang istri, kemudian suami memanggilnya, maka penuhi panggilan suami. Lagi sholat sunnah dia, suaminya dikatakan mau kerja, gitu apa namanya? Ada kemarin ibu bertanya, saat katanya, saya pengen isyraq, pengen sholat isyraq di rumah. Tetapi kalau saya isyraq dikatakan suami dikatakan tidak saya hidangkan apa mempersiapkan apa-apanya untuk kerja gitu ya. Apa yang diutamakan? Saya bilang layani suami dulu. Sediakan hidangkan sarapannya, sediakan sepatu dan seterusnya. Kalau kalau dia dikatakan seperti itu kebiasaannya. Tapi kalau kata suaminya nggak apa-apa, silakan aja kalau mau isyraq, maka nggak dilarangan. Maka ibu Bunda bertanya kepada saya tentang bagaimana boleh gak saya isyraq sementara suami dikatakan butuh untuk sediakan sarapan, maka utamakan suami. Karena dia mengatakan tidak hal bagi seorang wanita puasa kalau suami ada di rumah tanpa izin suami. Ini semuanya, tidak hanya puasa.
Ya, sholat juga sama seperti itu. Lagi suami istri lagi sholat sunnah gitu ya. Suami mengajak memanggil maka penuhilah. Ya, penuhi dikatakan panggilan suami ya. Cuman kata Al-Mawardi mengatakan ajib ummaka wala tujib abaka. Penuhilah panggilan ibumu namun tidak panggilan bapamu. Tapi sholat sunnah ya. Kemudian mengenai qatl hayat wal aqrab wal qamla fi sholati, membunuh ular ya. Membunuh kalajengking dan membunuh qamlu. Qamlu itu kutu ya. Apa yang bau itu namanya. Ya. Apa baqatun ya. Qamal ya. Fi sholati ya, di dalam salat ya. Qala Ishaq bin Mansur qultu taqtul hayya wal aqrab fi sholati, apakah boleh membunuh ular dan kalajengking di dalam salat fi sholati? Qala ay wallah, demi Allah iya. Ya. Karena Nabi mengatakan uqtulu aswadaini fis sholati, kata Nabi. Bunuhlah dua binatang hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Maka Syaikhul menjelaskan, kalaulah kata beliau waktu salat ada ular dan kalajengking sunnah membunuhnya, maka dulu satu hukumnya wajib membunuh dua binatang tersebut. Wajib membunuhnya gitu ya. Karena akan mencelakai orang banyak ya. Kemudian juga kalau Ishaq bin Mansur kutu yuqtalu al-qamla fi sholati, apakah boleh membunuh kutu di dalam salat? Qala ahabbu al-abath fihi wa in qatala laisa bi ba'sun. Kata beliau, aku tidak menyukai melakukan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kalau membunuhnya maka tidak apa-apa. Ya. Ada baqatun, qamlu itu kutu ya. Atau kutu apa yang bau itu, kutu busuk yang bau itu apa namanya di ranjang, kalau dulu di kasur kan banyak itu ya. Apakah kita boleh membunuhnya? Kata beliau, aku uma ahabbu al-abath bihi. Aku tidak menyukai dikatakan hal-hal yang sia-sia. Tapi misalnya dia membunuh maka tidak apa-apa. Gak dilarang kalau dia membunuhnya gitu ya. Ini perkara ini ketika sholat ya. Kemudian ya, wa qala Salih salatuhu an rajul yakunu fi sholati ya'udu fayakhudul qamla ya qala in qatalaha fala basa wa in dafanaha fala basa. Jika dia membunuhnya maka tidak apa-apa, jika menguburnya pun tidak apa-apa. Membunuh qamal ya. Kemudian juga kalau Ibnu Hani satu an rajuli yuqtalu khamsatan aw sittatan aw aqal aw aksar fayafriquhu fil minal qamli fi sholati qala laisa bi wudu. Dia membunuh beberapa kutu, dikatakan apakah 5, 6 atau lebih atau kurang, apakah dikatakan fi sholati laisa fi wudu, tidak harus berwudu. Ya, ini kata beliau ya. Tidak terlarang salat membunuh ular, membunuh kalajeng atau yang berbahaya, tidak ada larangan. Ya. Bukan tidak membatalkan salat. Ya. Namun tidak boleh membunuhnya dengan ya dengan bersuara sampai berbicara ya. Kalau bicara tidak diperbolehkan, batal salatnya ya. Kemudian mengenai al-buzaq al-bazukum fi salat, meludah pada waktu salat, meludah. Bagaimana hukumnya ya? Qala Ibnu Hani ra'aitu ahba Abdullah yabzuqu fi rijlaihi fi salati. Ra'aitu yabzuqu fi salati fi tatawu. Kata Ibnu Hani, aku melihat Abu Abdullah ya, meludah di kakinya pada waktu salat. Aku melihat dia meludah dikatakan pada salat sunnah. Maka tidak masalah ya, baik wajib ataupun yang sunnah ya. Wa qala minhu mahna ya qala Ahmad yukrahu ayabsuqa rajulu an yaminihi fi sholati wa fi ghairi sholati wa qala alaysa an yaminihi malakun qultu minha an yasari aidan malakun ya. Qala Ahmad alladhi an yamini yaktubul hasanati walladhi an yasari yaktubul sayiat ya. Kata Mahna Imam Ahmad berkata ya, tidak disukai meludah itu, seseorang meludah ke depan, ke sebelah kanan. Ya. Juga sebelah arah atau ke kanan. Ya. Jadi yukra'u ayyabsuqa rajul an yaminihi fi sholati. Dikatakan tidak disukai seseorang laki-laki meludah pada waktu salat ke arah kanan. Wa fi ghairi sholati, dan di luar salat. Jadi Imam Ahmad mengatakan ya, berpendapat makruh ya,
meludah itu baik ke kanan ya, baik fi sholati au ghairu sholah. Jadi makruh dikatakan, dia tidak membenci makruh gitu ya. Meludah ke sebelah kanan, ke arah sebelah kanan, baik fi sholati au ghairu sholati. Paham nggak? Baik pada waktu sholat atau di luar sholat, maka makruh hukumnya meludah ke sebelah kanan. Apa alasannya? Ya. Qala alaysa an yamini malak, bukankah di sebelah kanan ada malaikat? Ya. Maka Nabi kalau sholat jangan ke depan, kata Nabi, kalau sholat, jangan ke sebelah kanan, tapi sebelah kiri ke selengkangan, kata Nabi. Kalau mau meludah, fi sholati. Tapi ini kata di luar sholat ya, baik fi sholati au fi ghairi sholati ya. Maka dengan alasannya alaysa an yamini malak, bukankah di sebelah kanan ada malaikat? Fakultu, yaitu makna bukankah juga di sebelah kiri juga ada malaikat? Ya. Kanan malaikat, kiri juga malaikat. Ya. Berarti nggak boleh dua-duanya kan? Kata Imam Ahmad mengatakan, qala Ahmad alladhi an yaminihi yaktubu hasanat. Adapun malaikat yang di sebelah kanan adalah menulis amal-amal kebaikan, kata beliau. Walladhi an yasarihi yaktubu as-sayyi'at. Adapun malaikat yang sebelah kiri menulis keburukan. Maka tidak masalah ya. Maka memang ada pendapat ulama mengatakan kita makruh ya, meludah itu dikatakan ke depan atau ke kanan, maka sunnahnya ke sebelah kiri. Itu meludah ya, adab ketika meludah ya. Wa qala Abu Thalib, qala Ahmad ya bersyukur rajulu ya fi salati wa ghairi salati an yasarihi. Wa qala min fikir rajuli ya ayabsuqa an yasarihi. Qala Abu Thalib, qala Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan ya bersyukur rajulu fi sholati wa ghairi shalah, seseorang hendaknya meludah, baik meludah pada waktu sholat atau di luar sholat, hendaknya ke sebelah kiri. Lihat kata beliau, ya bersyukur rajulu fi sholati wa ghairi sholati an yasarihi. Ya. Seseorang kalau hendak meludah hendaknya di sebelah kiri, baik fi salat atau li ghairi salat, gitu ya. Baik pada waktu salat atau di luar salat. Karena tidak ada larangan meludah pada waktu salat, tidak ada larangan. Tidak membatalkan salat. Ya. Apakah buang ingus pun boleh. Ya. Kalau sekarang kan lebih canggih lagi kan. Kita bisa bawa tisu atau bawa dengan bawa sapu tangan ketika salat. Kalau dalam keadaan kurang enak, mungkin lagi flu gitu ya, maka tidak larangan ya, bahkan walaupun boleh ya. Cuma kata beliau ya bersyukur rajulu fi sholati wa ghairi sholati an yasari, hendaknya seorang meludah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka ke sebelah kiri, kata beliau. Ini sunnahnya demikian ya. Wa qala min fikir rajuli ayabsuqa an yasari, dari kefakihan seorang itu adalah apabila dia meludah maka ke arah sebelah kiri. Ya. Ini Subhanallah, Islam itu ngatur semuanya ya. Jadi kata beliau min fikir rajuli ayabsuqa an yasari, dari kefakihan seorang itu adalah apabila dia meludah maka ke arah sebelah kiri. Ya. Bukan ke depan, bukan sebelah kanan, tapi sebelah kiri, itu sunnahnya. Baik kata beliau fi sholati au ghairi sholah ya. Kemudian mengenai ya menguap fi sholat boleh nggak? Ya boleh. Ya, nggak ada larangan ya. Bahkan kata makna sholatu ila janibil Ahmad fatasaba khamsa marrat wa sami'tu litasaibi ya ha. Kata makna aku sholat di samping Imam Ahmad ya, fatasaba khamsa maratun, maka dikatakan dia dikatakan tasaub, menguap ya, 5 kali ya. Aku mendengar yang tasaubnya mangap gitu, apa tasaub itu menguap ya, maka tidak masalah ya. Begitu pula tanah dehem itu tidak terlarang
Ya. Dari Mawardi ya, kuntu ata Abu Abdillah fatarhanaha li fi salat. Fatanaha fi salatihi. La alamu annahu yusalli. Wa qala mahna ra'aitu Abu Abdillah tanahna fi salati. Ya. Kata Mawardi, aku mendatangi Abu Abdillah ya, maka beliau dikatakan fi salati, maka dia dehem di dalam salatnya. Ya. Lihatlah aku tidak tahu dia lagi salat. Kalau makna ra'aitu Abu Abdillah yatanahnaha fi salati. Kata beliau, kata makna aku melihat Abu Abdillah dia dehem pada waktu salat. Dari riwayat sahih dari Abi Thalib, apa kata beliau? Aku, kata Ali bin Abi Thalib, masuk ke rumah Rasulullah dalam sehari itu 2 kali. Kata Ali. Ya. Aku masuk ke rumah Rasulullah dalam 2 kali. Apa kata Ali? Setiap aku masuk ke rumah Rasulullah, Nabi lagi sholat. Fatanah nahali, kata Ali. Maka Nabi dehem untuk saya. Maksud isyarat supaya dia masuk ke dalam rumahnya. Isyarat, maka tidak terlarang. Maka dehem itu tidak membatalkan sholat. Ya. Ya. Bahkan isyarat maka tidak terlarang. Isyarat gitu ya. Bahkan Nabi pernah juga isyarat dengan tangannya. Ya. Ketika Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal bin Rabah, ya, bagaimanakah Nabi menjawab salam seorang yang ketika itu salam kepada Nabi dan dia lagi sholat? Kata Bilal, hakada. Ya. Maka tidak terlarang, isyarat tadi ya. Kemudian iltifat, apa iltifat? Berpaling menoleh. Ya. Jadi kalau menolehnya dikatakan terlalu berat banget, tidak terlarang, tidak boleh ya. Kata Ishaq bin Mansur, qultu li Ahmad idza iltafata fi salati yu'idu shalah qala asa'. Ya, kata beliau ini perbuatan yang buruk ya. Ketika salat menoleh ke arah kiri ke kanan ya. Maka beliau annahu yu'annak, jadi mengulangi salatnya. Ya, mengulangi dikatakan salatnya. Karena dari yang sahih Nabi itu kalau salat dikatakan idza qama ila salati lam yatafit syai' yamina wala shimal. Nabi kalau salat dia tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Wa rama bi basarihi fi mawadi, maka Nabi memandang pandangannya ke tempat sujud. Jadi Allahu Akbar langsung ke tempat sujud ya. Maka beliau pun mengingkari ketika ada orang yang salatnya menoleh ke kiri ke kanan ya. Bahkan kata Nabi mengatakan ya. Kalau Abu Thalib, kalau Ahmad, iltifatu fi salati la yaqta' wa inama qariha dzalik. Kata Imam Muhammad, seseorang menoleh iltifat fi salati tidak la yaqta', tidak memutuskan salat dia. Tidak membatalkan salat dia, namun makruh. Kata beliau, inama makruha dzalik, makruh itu. Lagi salat namanya cilak-cilak gitu ya, matanya ke sana ke sini gitu ya. Ini ya makruh ini. Li'annahu yatrukul khusyuk, karena meninggalkan kekhusyuan. Ya. Baik balu ala salati, ya. Maka Nabi mengatakan wa ikhtilatu syaitan. Kata Nabi itu ada ditarik setan. Jadi orang yang dikatakan ikhtilaf tadi tarik setan itu lehernya itu ya. Maka dikatakan terwujudkan makruh ya. Kemudian mengenai hakin, hakin ya, menahan buang air atau buang angin ya. Qala Ishaq bin Mansur qutri Ahmad idza wajada al-baul wa fi salati, apabila seorang dikatakan ingin kencing fi salati, bagaimana itu ya. Qala Ahmad ya, amma qabla dukhuli fala yadkhulu hatta yabda bil khala. Kalau belum salat ya, hendaknya dikatakan jangan salat. Dia pengen kencing atau pengen buang angin gitu ya. Sebelum salat maka jangan salat. Ya, jangan salat itu ya. Kita belayab dau ya, fa yadkhulu hatta yabda bil khala, maka tidak boleh masuk salat sampai dia masuk khala. Masuk kamar mandi itu kata buang angin atau buang air kecil ya. Wa idza kana fi sholati ma lam yasghiluhu wa yasbutu fala yansarif. Tetapi kalau dikatakan udah takbiratul ihram, udah lagi salat tiba-tiba pengen buang angin, buang air, kalau tidak sampai menyibukkan dia, maka teruskan sholatnya. Ya. Ya. Tapi kalau sampai ngampat sampai ini ya dibatalkan gitu ya. Kalau dia kan hilang, kita ampat bisa hilang,
maka tidak masalah, tidak makruh. Bahkan saya mengatakan makruh itu kalau kita mau sholat, pengen buang angin, pengen buang air gitu ya, maka makruh ini, tidak boleh ini sholat ini, karena kan tidak akan khusyuk ini. Tetapi kalau di tengah-tengah sholat kita pengen buang air, maka lanjutkan sholatnya. Selama kita bisa ditahan ya. Ini kata beliau ya. Ma yastaghiluhu wa yasbitu fala yansharif. Kalau memang tidak mengganggu sholat dia, maka jangan bubarkan sholat tersebut ya. Dan Nabi mengatakan la yusalli ahadukum wa huwa yudafi ahbatsain. Janganlah di antara kalian sholat apabila dia menahan ahbatsain. Itu buang angin dan juga buang air ya. Umammah binti Zainab ya. Karena lebih mulia ya. Ya. Karena anaknya Rasulullah. Umammah binti Zainab, Zainab binti Rasulullah. Mungkin dari kinasabnya lebih mulia kepada orang salam. Allahu a'lam. Ya. Bukan binti Abu Al-As. Padahal ada riwayat juga dari Abu Al-As. Binti Abu Al-As. Ada riwayat juga seperti itu. Ya. Ada boleh juga binti Zainab atau binti Abu Al-As. Itu Allahu a'lam. Bukan berarti dikatakan karena Abu Al-As itu memang dulunya ketika sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam kan dia pisah kan dengan Zainab. Ya, dipisahkan dengan Zainab. Ketika dia masuk Islam, Nabi kembalikan lagi kepada Abu Al-As tanpa nikah awal, tanpa nikah jadid. Ya. Jadi Abu Al-As di Mekah kan. Ya. Ketika Zainab hijrah sama Nabi, dia tidak ikut, masih kafir dia. Kemudian ketika dia ke Madinah, masuk Islam, Nabi kembalikan istrinya kepada beliau tanpa pernikahan baru lagi. Ya. Maka ada orang dikatakan dua-duanya kafir, ya, suami istri kafir nih. Istrinya masuk Islam lebih dulu, maka dikatakan batalah pernikahan itu. Ya. Jika suaminya dikatakan masuk Islam, maka kembali kepada suami tanpa pernikahan baru lagi. Ya. Kemudian dia juga pendapat para ulama, jika seorang kafir masuk Islam, suaminya dulu Islam istrinya, suaminya belum, maka batalkan. Kemudian setelah dia masuk Islam, istrinya ini dia nikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Setelah nikah, suami dulu dia masuk Islam. Ya. Pengen kembali kepada istrinya, maka batalah pernikahan yang baru ini. Kembali ke istrinya suami yang dulu. Ini menikah orang kafir masuk Islam. Kalau istrinya dulu masuk Islam ya. Tapi kalau suaminya tidak, ya, artinya tetap boleh kalau nanti kembali kalau masuk maka kembali kepada suaminya, sama seperti itu. Wallahu a'lam. Tips yang kita sampaikan semoga bermanfaat ya. Silahkan bahas naik abwab mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat ya. Ya kita hari subhanallah subhanahu wa ta'ala.